Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bismillah sadri wa bismillah wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sekalian yang mengikuti channel YouTube Al-Quran Hakim Jamil yang sangat saya hormati dan banggakan, kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang beliau limpahkan kepada kita, terutama di pertemuan Islam, kesehatan dan kesejahteraan. Salawat dan salam kita aturkan semoga tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia hatta akhirat. Pada kesempatan kali ini, saya pribadi ingin berbagi dengan para pemirsa sekalian apa yang terkait dengan akhlak Nabi dalam menjaga lingkungan hidup. Nabi Muhammad kita tahu adalah uswatun hasanah, teladan terbaik bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menjaga lingkungan. Dalam hal ini adalah lingkungan hidup. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kelestarian alam, karena alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dan dijaga. An-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Bagaimana kita lihat kebersihan itu adalah bagian dari iman, dan itu berarti sangat menganjurkan bagi kita untuk menjaga kebersihan. Dalam hal ini kaitannya dengan kelestarian lingkungan hidup. Nah, kita tahu bersama bahwa dalam nasihat Luqmanul Hakim, ya, dalam surat Luqman kepada anaknya, seorang yang bijak yang dinisbahkan, yang ditahbiskan sebagai orang bijak dan dicantumkan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim, yang menasihatkan anaknya untuk bertakwa dan beriman dalam hidup. Maka Allah mengatakan begini, ya bunayya, inna dunya bahrun amikun yaghraku fihi nasun katsir fal takum safinatuka fiha taqwallahi ta'ala wa hasyruha al-iman billahi ta'ala wa syirauha tawakkulu 'ala Allah la'allaka tamju. Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya dunia adalah lautan yang sangat dalam. Banyak manusia terjebak dan tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah iman sebagai sampan, takwa kepada Allah sebagai layar, agar engkau tak tenggelam dalam gemerlap lautan dunia. Nah, kita tahu bahwa Allah memberikan beberapa larangan kepada manusia. Salah satunya adalah larangan untuk membuat kerusakan di tempat ini. Ya, sebagaimana Allah pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 11, Allah itu melarang manusia mengeksploitasi alam yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Artinya, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Dalam ayat ini, jelas Allah menciptakan manusia untuk menjaga dan merawat bumi. Maka perbuatan merusak, sedikit maupun banyak, tergolong pada tindakan yang buruk. Oleh karena itu, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa manusia dilarang untuk melakukan kerusakan baik yang kecil maupun yang besar di muka bumi ini. Kita tahu banyak sekali buat pabrik, ya, yang pabrik itu kemudian tidak mengindahkan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, membuang limbah dengan seenaknya tanpa kemudian diolah dulu limbah itu menjadi lebih baik bagi lingkungan, tidak rusak. Ingat, sekali-kali ada yang melanggar analisis mengenai dampak lingkungan. Banyak kemudian merusak sungai, ekosistemnya rusak, ya. Lingkungan masyarakat menjadi kotor, masyarakat menjadi terkontaminasi makanannya, minumannya, dan kemudian akhirnya mengalami penyakit dan sifatnya masif, dan kemudian masyarakat secara umum dirugikan. Karena apa? Karena perusahaan misalnya tidak mengindahkan ketika membangun pabrik, ketika mengelola industrinya, tidak melakukan upaya-upaya yang baik dalam AMDAL-nya, analisis mengenai dampak lingkungannya. Dan juga ditambah lagi seringkali peraturan pemerintah tidak tegas kepada perusahaan-perusahaan seperti ini. Nah, kita harus mendorong masyarakat untuk hidup
bersih. Satu hal, pemerintah juga harus membuat kebijakan policy yang kemudian bisa menjaga keseimbangan dan juga harmoni dengan lingkungan. Apa contohnya? Perusahaan-perusahaan yang ada, para pengambil keuntungan ya dalam bentuk investasi dan sebagainya, jangan sampai mereka merusak dan memberikan kepentingan masyarakat yang lebih baik. Ya, Allah melarang hal tersebut karena apa? Karena air, ya, pohon, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam masyarakat dan negara Indonesia, di tanah kita ini, di tanah air kita ini adalah milik kita semua. Yang itu adalah dipinjamkan oleh Allah agar anak keturunan kita pun bisa ikut menikmati dan memilikinya kelak. Oleh karena itu penting banget bagi kita, penting sekali bagi kita untuk jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan yang rusak, ya, karena zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di langit dan di bumi itu adalah karena ulah tangan perbuatan manusia. Jadi upaya untuk kemudian menjaga kelestarian lingkungan, upaya untuk kemudian bagaimana mendidik anak-anak kita agar ramah lingkungan, bersih, itu adalah hal yang harus diutamakan dari sejak dini. Didikan usia dini, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kemudian harus mengajak anak-anak, peserta didik, mahasiswa untuk sama-sama bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana an-nazafatu minal iman, bagaimana kemudian merawat lingkungan, melestarikannya. Itu adalah upaya yang sangat dianjurkan dalam agama, dan merusak atau menghancurkannya adalah upaya yang sangat dilarang dalam agama kita. Itu harus kita ajarkan sejak dini, dan bagaimana kemudian menanam pohon sejak dini, ya, merawat lingkungan, merawat kebersihan dan sebagainya, itu harus kita utamakan dalam hidup ini, dan itu bisa diajarkan sejak kita masih kecil atau dalam usia dini. Karena menjaga ekosistem itu penting, dan ekosistem ini akan bermanfaat bagi keturunan-keturunan setelah kita. Sekali lagi, itu yang bisa kita ambil dari pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.